Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita tahu ada 12 murid Yesus, tetapi ada satu sebelum Yesus disalib yang menyangkal Tuhan, yaitu Yudas. Yudas bisa saya katakan dia adalah salah seorang murid, tapi bukan rasul. Karena yang menjadi rasul, mereka yang bertahan sampai dengan kebangkitan Yesus. Dan selama 40 hari, Yesus mempersiapkan mereka sebelum dia naik ke surga. Dia mengutus mereka sebagai rasul. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab katakan bahwa Yudas dia salah seorang murid yang direkrut dari latar belakang seorang yang punya keahlian menyimpan uang atau bendahara. Dia punya pengetahuan tentang keuangan, sehingga dia dibutuhkan di dalam grup yang berjumlah 12 orang. Tapi satu ketika dia bersama-sama dengan murid-murid yang lain dan Yesus, dia berkata begini dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-5. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Waktu dia melihat seorang perempuan meminyaki kaki Yesus, dia bilang, kenapa minyak yang mahal itu tidak digunakan, dijual saja lalu diberikan kepada orang miskin? Tetapi belakangan justru karena lantaran uang dia menjual gurunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya meneliti siapa itu Yudas. Alkitab katakan dia berasal dari Keriot di daerah Moab Selatan, tanah Yehuda. Makanya disebut Yudas Iskariot atau Yudas dari Keriot. Ayahnya bernama Simon Iskariot, salah satu murid Tuhan Yesus. Dia juga adalah jabatan bendahara. Nah, dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus tapi bukan rasul. Dia juga menjabat sebagai bendahara. Dia tidak jujur mengelola keuangan. Dia disebutkan sering mencuri uang organisasi mereka. Dan 6, akhirnya disebutkan merupakan murid pengkhianat. Apa yang menyebabkan Yudas mengkhianati Yesus dan murid-muridnya yang lain? Saya punya catatan. Yang pertama, dia hanya fokus kepada uang dan bukan kepada pekerjaan pemberitaan Injil. Saudara, kadang-kadang kita mengikut Tuhan tapi kita tidak fokus kepada pemberitaan Injil, atau kita tidak fokus waktu kita dididik, dipersiapkan menjadi seorang murid, sehingga waktu itu dia hanya fokus kepada uang. Yang kedua, saya jumpai dia berpura-pura peduli kepada orang miskin tetapi hatinya tertuju kepada uang. Waktu dia melihat perempuan berdosa ini datang mengurapi kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya, dia berkata tadi, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar saja lalu diberikan kepada orang miskin? Dia berpura-pura peduli kepada orang miskin, tetapi justru karena uanglah dia menjual Tuhan Yesus. Dan yang kedua atau yang ketiga, dia juga menerima bisikan daripada iblis. Dan ini yang membuat sehingga pikirannya terombang ambing, hatinya terbagi dua, sehingga keputusan yang dia ambil juga keputusan yang salah. Karena itu dia tidak lagi setia kepada Tuhan, tapi dia lebih kepada bisikan yang dia peroleh dari sumber yang bukan Yesus. Dan yang keempat, karena alasan uang, ia tega memberitahukan tempat Yesus berdoa dan memberi izin tentara menangkap Yesus yang adalah gurunya itu. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita juga mengizinkan segala sesuatu masuk dalam persekutuan kita, mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi hari ini saya percaya apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita tidak akan izinkan situasi dari luar masuk mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, belajar daripada Yudas ini. Mari kita hidup kita dididik langsung oleh Tuhan sampai kita tamat dan diutus menjadi seorang rasul-rasul di akhir zaman. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya ada di Kampung Arborek di Kabupaten Raja Ampat, dan saya akan perlihatkan bagaimana situasi keadaan alam yang luar biasa. Ada ikan-ikannya, ada pasirnya yang sangat putih, dan suasana yang luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara,
Tuhan memberkati kita sekalian.